Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Salsabila dari Pendidikan Ekonomi FKIP Unsri dengan nomor urut 28. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai analisis laba maksimum pada pasar oligopoli dalam artikel yang berjudul Analisis Struktur Perilaku dan Kinerja Industri Tepung Terigu di Indonesia. Sebelumnya, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pasar oligopoli terjadi saat terdapat sedikit perusahaan yang mendominasi suatu industri tertentu dan produknya bersifat homogen. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya pasar oligopoli ini yaitu tingkat investasi yang tinggi sehingga menyebabkan terjadinya hambatan bagi perusahaan baru yang ingin masuk ke dalam industri tersebut. Kemudian diferensiasi produk dan terdapat interaksi strategis antar perusahaan baik perang iklan maupun perang harga. Pada artikel ini dijelaskan bahwa industri tepung terigu di Indonesia dikuasai oleh segelintir perusahaan yang memasuk kebutuhan yang diinginkan oleh pasar dengan satu perusahaan besar yang dominan, di mana industri tepung terigu tergolong homogen jika dilihat dari kegunaannya, sedangkan dari segi industri atau pemasarannya terdapat diferensiasi dari masing-masing perusahaan berupa pemberian merek kepada produk yang dihasilkannya. Lalu, bagaimana analisis laba maksimum pada pasar oligopoli tepung terigu ini? Sesuai teorinya, laba maksimum akan tercapai saat terdapat keseimbangan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalamnya. Keseimbangan ini mencakup perusahaan yang dapat mengatur output dan harga, serta dapat memperkirakan reaksi dari pesaingnya. Adapun bentuk persaingan yang dilakukan oleh perusahaan dalam industri ini, yaitu yang pertama persaingan harga. Harga tepung terigu dipengaruhi oleh bahan utamanya yaitu gandum, serta biaya angkut bahan baku tersebut, dikarenakan Indonesia mengimpor gandum dari luar negeri. Harga yang berada di pasaran merupakan efek dari harga yang diluncurkan oleh perusahaan besar yang dominan. Efek ini disebut dengan bandwagon effect. Yang kedua, inovasi produk. Dengan banyaknya pesaing industri tepung terigu yang berasal dari perusahaan-perusahaan kecil, produsen yang mendominasi pangsa pasar melakukan inovasi dengan menciptakan berbagai spesifikasi dan merek guna menonjolkan produk tepung terigu yang berasal dari perusahaannya. Dan yang terakhir adalah promosi. Beberapa bentuk promosi dan pemasaran yang dapat dilakukan contohnya yaitu bekerja sama dengan perusahaan yang menggunakan tepung terigu sebagai bahan utamanya dalam kegiatan produksi seperti industri mie, roti, kue, ataupun usaha lainnya. Kemudian, laba maksimum dapat dianalisis sebagai berikut. Untuk memaksimalkan laba, perusahaan cenderung menetapkan harga yang kompetitif tetapi tetap stabil. Dengan asumsi, jika satu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lain akan bereaksi dengan melakukan hal yang sama, sehingga laba akan menurun. Jika perusahaan menaikkan harga, perusahaan pesaing tidak akan mengikutinya karena akan menyebabkan kehilangan konsumen yang loyal. Baik, sekian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.